Sobat Semawan, selamat datang di Semawan Talk. Baik, saya Nelly Oktavia Suhyani selaku host pada hari ini, dan saya ditemani oleh Ibu Nia Kurniati SPD, dan beliau merupakan guru di SMA Negeri 1 Wonosalam. Halo, selamat datang Ibu. Terima kasih. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan semoga bahagia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, bertepatan pada hari ini yaitu tanggal 28 Oktober yang sering kita peringati setiap tahunnya ya Bu ya. Dan hari peringatan tersebut adalah Sumpah Pemuda. Iya, betul. Iya, Sumpah Pemuda. Mungkin bisa Ibu ceritakan makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri menurut Ibu seperti apa? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kalau untuk makna yang kita tahu ya, yang saya tahu itu bahwa pemuda itu adalah usia di bawah 30 tahun, di mana pemuda adalah satu kelompok orang di mana generasi ini mempunyai pemikiran yang lebih maju, motivasinya lebih tinggi, ya, karena mungkin dibantu dengan fisik dan psikis yang memang masih fresh gitu, segar. Nah, makna pemuda, makna Sumpah Pemuda itu bahwa apapun perbedaan kita, baik itu mulai dari ras, mulai dari bahasa, suku, kebudayaan, ya, pulau, tetap mempunyai satu, yaitu adalah kita warga Indonesia, NKRI ya, semuanya adalah NKRI. Jadi apapun bentuknya, mulai dari ras, agama, kepercayaan, pulau, adat, kebiasaan, nah itu tetap, yaitu bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika, bisa dimaknai seperti, iya, betul. Sesuai dengan makna isi Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Iya, berbeda-beda. Satu tanah air Indonesia, ya, itu diantaranya. Iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kemudian mengenai peran pemuda saat ini gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, pandangan Ibu gitu terhadap pemuda saat ini seperti apa? Peran pemuda saat ini, pemuda itu adalah agen perubahan ya. Agent of change. Ya, agen perubahan. Artinya perubahan apapun dalam satu negara, mulai dari perubahan kepemimpinan ya, perubahan politik, itu dimulai oleh pemuda. Ya. Karena tadi itu pemuda adalah yang mempunyai fisik, mental yang lebih fresh, lebih maju. Nah, di mana mereka memiliki pemikiran yang lebih ke depan. Nah, karena mungkin tadi mereka tidak optimisme yang sangat tinggi, ya, kadang-kadang juga tidak memikirkan resiko yang akan ditimbulkan. Nah, efeknya. Nah, jadi mereka hanya mengedepankan pemikiran harus berkembang, harus maju, tanpa memikirkan efek kedepannya itu seperti apa. Ya, di satu sisi mungkin bagus ya, karena tadi membuka cakrawala bagi kelompok masyarakat yang lain untuk lebih eksis lagi mereka itu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, yaitu bahwa peran pemuda saat ini. Peran pemuda adalah sebagai agen perubahan, yang memaknainya di sini adalah bahwa mereka itu harus sebagai pemula, sebagai awal, sebagai yang terdepan dalam perubahan-perubahan yang kecil aja dulu di lingkungan kita, ya, nanti kan akan beranjak ke yang lebih luas. Nah, misalkan di sekolah, pemuda itu seperti apa, ya, gitu. Perubahannya dari hal yang kecil, organisasi-organisasi kecil, gitu aja. Tapi menurut Ibu, kondisi para pemuda saat ini ya, yang sering kita temui gitu ya Bu ya, permasalahan pemuda saat ini, menurut Ibu seperti apa? Permasalahan pemuda yang timbul, yang banyak kita lihat di masyarakat ini, sangat
apa ya, sangat bertolak belakang. Ada dua pihak ya mungkin, dimana dua pihak ini sangat bertolak belakang. Di satu sisi ada satu atau kelompok generasi yang memang sangat melejit. Nah, mereka menembus ya kan perubahan tersebut karena mungkin akses mereka lebih apa ya, lebih terbuka di zaman sekarang ini. Mulai dari informasi, teknologi ya. Nah, itu lebih mudah bagi mereka sehingga mereka lebih bebas mengekspresikan ya kan kemampuan mereka ini. Nah, sehingga bisa kita lihat ya, banyak pemuda-pemuda yang memang karirnya sangat bagus, baik itu dalam organisasi kepemudaan ataupun dalam partai politik ya. Tetapi ada lagi yang lebih bertolak belakang, yaitu adalah satu kelompok pemuda juga yang mungkin kebalikan daripada tadi. Jadi bukannya perubahan ke arah yang lebih baik, malah mereka lebih terpuruk ke arah keterbelakangan. Nah, ini dilihat dari apa? Yaitu tadi yang para pemuda yang tidak bisa mengontrol perubahan teknologi, ya dibawanya ke arah yang negatif. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, ini apa jadinya? Materialisme ya. Materialisme, terus hedonisme ya, yang akhirnya apa? Menuju ke individualisme. Iya, betul. Ya bukan nasionalisme lagi, akhirnya mereka merujuknya malah ke individualisme gitu. Jadi bukannya mereka berkelompok ya, untuk berpikir memajukan daerah negara ya, tetapi mereka berkelompok malah ke arah yang kurang baik. Nah, itu seperti itu contohnya. Seperti kenakalan remaja. Kenakalan, ngefeknya apa tadi itu? Kenakalan remaja, narkoba, ya, tindak kriminal, nah itu, tawuran yang kayak gitu. Itu diantaranya. Kalau kita melihat ke sejarah adanya Sumpah Pemuda ini ya Bu ya, kan melewati beberapa kongres gitu, dan terutama di kongres kedua ini membahas tentang pendidikan, antara keseimbangan antara pendidikan di sekolah maupun di rumah. Nah, kita sebagai seorang pendidik gitu ya Bu ya, bagaimana sih kita agar selalu memotivasi anak-anak peserta didik kita yang termasuk ke dalam golongan pemuda-pemudi ini yang nantinya akan memajukan negara kita? Bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik untuk terus memotivasi siswa gitu? Ada mungkin kelompok-kelompok yang sangat mempengaruhi anak ya. Di antaranya adalah keluarga ya. Itu pendidikan yang paling utama. Ya, lingkungan. Nah, sekarang begini, kalau kita di sekolah mendidik anak sudah berusaha sedemikian rupa dengan aturan-aturan yang kita buat di sekolah, tetapi anak diberikan kelonggaran di rumah yang tidak satu jalur ya, tidak satu frekuensi dengan yang di sekolah, maka akan menimbulkan kebingungan juga Bu bagi anak. Di sekolah aturan dibuat seketat mungkin, di rumah diberikan kelonggaran, kebebasan. Akhirnya apa? Anak akan memilih yang lebih menyenangkan untuk anak tersebut apa? Betul. Yang namanya anak di mana-mana juga pastinya yang lebih menyenangkan untuk dia, ya kan? Akhirnya mereka lebih memilih yang membuat dia nyaman. Nah, itu kadang-kadang itu kesalahan kita ya, kesalahan sebagai orang tua ya. Nah, di sini mungkin peran kita sebagai pendidik adalah menyelaraskan. Nah, makanya mungkin tadi di sekolah ada parenting ya, parenting orang tua. Tadi menyelaraskan antara pendidikan di sekolah dengan yang diinginkan oleh sekolah dengan yang harus dilakukan di rumah itu seperti apa. Mungkin pengawasan yang lebih ketat dari orang tua, ya pengawasan pemakaian gadget ya, karena di zaman sekarang pengawasan gadget untuk orang tua terhadap anaknya itu lebih longgar. Yang kita lihat ya, anak lebih cenderung bebas mempergunakan gadget dibandingkan ya mungkin tadi ketidakmampuan pendidikan orang tua juga mempengaruhi ya kita di lingkungan kita di mana tadi itu pendidikan orang tua juga mungkin masih minim. Nah, jadi dari hal ini mungkin harusnya dari pihak sekolah lebih banyak lagi membuat parenting, mendatangkan psikolog untuk orang-orang
tua ya, Orang-orang tua gimana juga, ya. cara Mendidik mendidik anak supaya tadi tidak terbawa lingkungan yang tidak kondusifnya itu. Ya semuanya tadi mengarah ke supaya anak itu menjadi anak berkualitas, ya. Iya, itu. Jadi lebih kolaborasi Nah, lagi itu antara betul, orang tua dan kerjasama juga orang tua sekolah. dengan sekolah gitu. Iya. Baik Ibu, yang terakhir pesan Ibu untuk pemuda-pemudi saat ini. Pesan saya untuk para pemuda-pemudi diantaranya adalah ikuti, ya kan, kemajuan perubahan zaman, teknologi ikuti, tetapi kita harus mampu menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu banyak bertanya ke guru, ke orang tua, ya. Nah itu mungkin setelah lepas dari sekolah ada dunia lain, dunia luar, di mana dunia luar tersebut tidak sesempit yang ada dalam bayangan kita, gitu. Karena apa? Berbagai karakter mereka akan kita temukan di luar sana. Nah dari situ kita harus bisa mempersiapkan diri para pemuda tersebut, ya, mempersiapkan diri menerima perubahan yang berbeda dari lingkungan kita awalnya, gitu. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya untuk pemuda-pemudi kita pada saat ini. Banyak sekali makna yang telah kita dapatkan dan juga semoga pemuda-pemudi hari ini bisa lebih aktif lagi untuk bisa terus berkeinginan dan bersemangat untuk bisa memajukan negara kita Indonesia. Membangun nasionalisme. Baik, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih kepada sahabat Semawan dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share karena pasti akan sangat berguna informasi-informasi yang akan kita sampaikan di Semawan Talk ini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maju bersama, hebat bersama untuk pemuda-pemudi Indonesia. Terima kasih. Salam.